Ilmu rawa rontek TKW asal Banten gagalkan percobaan bedah paksa di Kamboja. Namaku Siti Maesaro, biasa dipanggil Roh. Aku berasal dari Pandeglang, Banten. Hidupku sederhana, sangat jauh dari kata mewah. Aku anak pertama dari 5 bersaudara. Bapak sudah lama meninggal karena jatuh dari pohon kelapa, dan ibu hanya buruh tani dengan penghasilan tak seberapa. Sejak kecil aku sudah terbiasa hidup keras. Putus sekolah di kelas 2 SMA karena harus bantu ibu, aku berjualan gorengan, kadang jadi buruh cuci. Tapi hidup tetap berat. Sampai suatu hari aku melihat sebuah iklan di Facebook. Butuh pekerja wanita untuk restoran di Kamboja. Gaji 15 juta per bulan, gratis visa dan tiket pesawat. Waktu itu aku mikir, ini jawaban dari doaku. Aku nggak pikir panjang. Aku WA nomor yang ada di iklan itu. Dijawab cepat. Katanya namanya Mbak Ulan, orang Indonesia juga. Suaranya lembut, ramah. Katanya aku bisa langsung kerja, asal paspor ada. Aku minjem uang buat bikin paspor. Mbak Ulan janji, semua biaya bakal diganti kalau aku udah sampai Kamboja. Aku percaya aja. Lagi pula, siapa sih yang nggak tergiur gaji 15 juta per bulan? Di desa, 2 juta aja udah kaya raya. Akhirnya, 2 minggu kemudian, aku dijemput oleh seseorang bernama Pak Johan. Kami berangkat dari Jakarta, naik pesawat menuju Phnom Penh. Awalnya semua terasa seperti mimpi indah. Sampai akhirnya aku dibawa ke sebuah rumah besar. Bukan restoran, tapi rumah seperti gudang, tertutup, jendelanya ditutup teralis dan dijaga ketat. Waktu itu aku masih berpikir positif. Mungkin ini tempat pelatihan dulu. Tapi ketika malam tiba, aku mulai sadar, ini bukan tempat kerja, ini jebakan. Ada 8 perempuan lain di sana, semua dari Indonesia. Ada yang dari Medan, dari Jember, dari Makassar. Kami semua dikumpulkan dalam satu ruangan besar, tanpa tempat tidur, hanya beralaskan tikar. Makanan hanya 2 kali sehari. Air minum pun terbatas. Aku gemetar, takut. Tapi belum tahu seberapa parah sebenarnya situasi ini. 3 hari kemudian, salah satu dari kami, namanya Weni, dipanggil ke ruangan atas. Ia tak pernah kembali. Kami bertanya-tanya, tapi tak ada yang memberi jawaban. Yang jaga hanya bilang, diam aja, jangan banyak tanya. Malam itu aku mendengar jeritan dari lantai atas, jeritan perempuan. Aku yakin itu Weni. Tapi kami semua hanya bisa menutup telinga dan menangis dalam diam. Pagi harinya, seorang perempuan baru dimasukkan ke ruangan kami. Wajahnya pucat, kakinya berdarah, matanya kosong. Namanya Novi. Ia kabur dari tempat seperti ini di lokasi lain. Ia bilang, ini bukan tempat kerja. Ini sindikat perdagangan organ tubuh. Mereka menculik TKW dan mengambil ginjal, hati, atau apapun yang bisa dijual. Yang mati, dibuang ke sungai. Yang masih hidup, dibungkam dan dijual lagi. Aku muntah seketika. Dunia seakan runtuh. Aku tahu kalau aku tidak bertindak, aku akan bernasib sama. Malam itu, aku menatap langit dari sela-sela teralis. Aku menangis, berdoa pada Tuhan, minta perlindungan. Aku bukan siapa-siapa. Tapi aku teringat pada pesan kakekku dulu, seorang jawara dari Banten. Satu-satunya warisan kakek buat kamu, Roh, adalah ilmu rawa rontek. Gunakan hanya untuk melindungi dirimu kalau sudah tak ada jalan lain. Bacakan doa ini, dan dalam 3 malam kamu akan kebal dari senjata. Tubuhmu nggak akan bisa dilukai. Kalaupun dilukai, kamu akan sembuh seketika. Waktu kecil aku sering melihat kakekku berlatih. Tubuhnya benar-benar kebal, pernah ditusuk tapi sembuh dalam hitungan menit. Aku tak pernah benar-benar percaya. Tapi malam itu aku membacakan doa rawa rontek dari ingatanku. Dalam tangis, aku berserah. Hari ketiga sejak Novi masuk, penjaga mulai curiga padaku. Mungkin karena aku terlalu tenang. Aku sengaja begitu supaya mereka pikir aku sudah pasrah. Padahal hatiku bergejolak. Akhirnya malam keempat, giliranku dipanggil ke atas. Tanganku diikat. Aku diseret masuk ke ruangan penuh cahaya. Ada 3 orang lelaki bule, 2 dokter lokal, dan 1 perempuan berjas putih. Aku ditidurkan di ranjang operasi. Nafasku tercekat. Air mata mengalir. Tapi aku tidak menjerit. Aku hanya membaca doa dalam hati. Salah satu dokter menusukkan jarum bius ke lenganku. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Jarumnya patah. Ia coba lagi, dan lagi, tapi jarumnya selalu melengkung seperti menabrak baja. Why is it not working? What the hell? Aku buka mata. Salah satu dari mereka menempelkan pisau bedah ke perutku.
Saat pisau itu menyentuh kulitku, terdengar suara kling, seperti besi menabrak batu. Pisau itu patah. Aku bangkit. Tali yang mengikat tanganku tiba-tiba terlepas sendiri. Entah dari mana kekuatan itu datang. Aku menjerit keras, bukan karena takut, tapi karena marah. Jangan sentuh tubuhku, aku bukan barang dagangan kalian. Salah satu dokter panik dan mengambil pistol. Ia menembak dadaku dari jarak dekat. Dor, tapi aku tak berdiri. Pelurunya mental. Dadaku hanya terasa hangat, lalu luka kecil yang sempat muncul lenyap seketika. Mereka mulai ketakutan. Aku melompat, menendang meja besi di dekatku. Tubuhku seolah ringan. Meja itu terlempar dan menghantam dua penjaga. Aku berlari keluar ruangan. Alarm berbunyi, tapi aku tak takut. Aku menabrak pintu besi dengan pundakku. Pintu itu jebol. Aku kembali ke ruangan bawah, membebaskan semua perempuan yang masih hidup. Kami berlari bersama. Aku melindungi mereka di depan. Penjaga mencoba menembak semua peluru mental. Ada yang mencoba menusukku. Pisau mereka patah. Aku bukan roh yang dulu. Ilmu rawa rontek kini mengalir di darahku. Kami berlari keluar rumah itu dan menemukan ladang luas. Di ujung sana ada jalan raya. Mobil lewat. Aku menghadang satu truk besar dengan tubuhku sendiri. Supirnya ketakutan berhenti dan langsung kuteriaki, "Tolong! Kami diculik, tolong bawa kami ke polisi." Supir itu orang lokal, tapi melihat kondisi kami, ia langsung paham. Ia membawa kami ke kantor polisi terdekat. Kami selamat, tapi cerita ini belum selesai. Sindikat ini bukan cuma satu rumah itu. Mereka tersebar di berbagai negara. Dan aku, Siti Maisaro, belum selesai memburu mereka. Ini baru awal. Neraka belum selesai, pembalasan dimulai. Setelah berhasil keluar dari rumah itu, hidup kami belum benar-benar aman. Aku dan 7 perempuan lainnya masih syok berat. Di kantor polisi, kami dimintai keterangan satu persatu. Polisi lokal terlihat bingung, antara percaya atau tidak. Mereka tidak mengira ada kejahatan sebesar ini di tengah kota Phnom Penh, apalagi melibatkan WNA seperti kami. Wajahku tetap dingin, bekas tembakan di dadaku bahkan sudah hilang. Polisi sempat heran melihat tubuhku yang tak terluka sedikit pun. Aku hanya bilang, "Tuhan lindungi saya." Aku tak ingin menyebut soal ilmu rawa rontek, belum saatnya. Tapi saat pemeriksaan masih berlangsung, sebuah mobil hitam berhenti di depan kantor polisi. 4 pria bertubuh besar turun, matanya tertuju padaku. Mereka bukan polisi, bukan juga wartawan. Salah satu dari mereka memegang ponsel dan pura-pura menelepon. Padahal aku tahu ia sedang merekam. Aku langsung berdiri. "Itu mereka," kataku ke salah satu petugas. Polisi itu ragu, tapi saat melihat gerak-gerik mencurigakan mereka, ia segera mengusir mereka keluar. Tapi aku tahu mereka bukan orang sembarangan. Mereka antek sindikat. Dan mereka tahu aku masih hidup. Itu artinya, nyawaku masih diincar. Besoknya, kami dipindahkan ke shelter perlindungan WNI di KBRI Phnom Penh. Di sana kami dijaga ketat. Makan teratur, tidur tenang, suasana nyaman. Tapi pikiranku tak pernah tenang. Setiap malam aku mimpi buruk. Mimpi suara jeritan Weni, mimpi Novi berdarah, mimpi tubuhku dipotong. Aku tak bisa duduk diam. Aku tahu sindikat ini tidak hanya ada di satu rumah itu. Aku yakin Weni belum mati. Aku yakin masih banyak TKW yang terjebak. Dan aku harus bertindak. Sore itu aku menyelinap keluar dari shelter. Aku tak ingin teman-temanku tahu. Aku menelusuri kembali jalanan tempat kami dulu kabur. Aku menyamar, pakai hoodie hitam dan masker. Aku menyamar sebagai perempuan lokal, bahkan bicara campur bahasa Khmer sedikit-sedikit yang kupelajari dari supir truk waktu itu. Aku menyusup ke daerah pasar gelap di kawasan Tulkork, tempat banyak buruh ilegal dan imigran gelap berkumpul. Di sana, aku menyamar sebagai pekerja restoran yang sedang cari saudara hilang. Dari satu warung ke warung lain, aku kumpulkan informasi. Banyak yang takut bicara, tapi satu orang, pria tua penjual rokok, bisik padaku, "Kalau cari orang hilang, coba tanya di gudang pelabuhan. Banyak yang dibawa ke sana dulu sebelum dijual keluar." Aku langsung pergi ke sana malam itu juga. Gudang tua itu gelap. Ada 2 pria berjaga, terlihat seperti tukang parkir biasa. Tapi aku tahu, mereka bukan tukang parkir. Aku dekati mereka perlahan. Saat mereka melihatku dan coba menahan, aku pura-pura panik. "Tolong, adik saya hilang, saya cari dia."
tapi mereka mencengkeram lenganku kasar. Salah satu dari mereka mencabut pisau,